Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan lakukan agar jangan terhubung lagi denganmu, tapi justru membuat dia terhubung setiap waktu. Jadi, ketika mantan merasa dia sudah menemukan cinta sejatinya, maka dia berusaha keras agar jangan sampai hidupnya terganggu dengan kehadiran kita. Dia berusaha keras agar jangan sampai terkoneksi dan terhubung lagi dengan kita. Maka ada 3 hal yang akan mantan lakukan. Yang pertama ya, media sosial. Tentu dia berusaha memblokir media sosial kita. Tapi kan sangat mungkin kita punya akun media sosial yang baru. Algoritma media sosial, nah itu bisa menyambung-nyambungkan, mempertemukan, mengkoneksikan kalau ada kesamaan. Ya, jadi misal kita nih ya mencantumkan di bio itu sekolah dulu SD, SMP, SMA di mana, kuliah di mana, asal kampung halaman dari mana, kelahiran mana, kemudian bekerja di mana. Nah itu algoritma media sosial apapun dia akan membaca tuh. Oh ini ada kesamaan nih. Ya, ada kesamaan, maka sangat mungkin dipertemukan. Termasuk kesamaan teman. Ya, ada teman yang sama misal 15 orang ya. Di media sosial mantan ada teman yang sama 4 orang. Nah itu karena temennya sama, algoritmanya media sosial akan mengkoneksikan itu. Paling tidak menawarkan ya, ini orang yang Anda kenal. Nah, maka ketika mantan tidak mau lagi terhubung dengan kita, apa yang dia lakukan? Dia akan membersihkan itu semua. Di bionya mungkin sekarang tidak lagi dia cantumkan. Ya, di mana sekolah, di mana kuliah, dan seterusnya, kosong semua tuh, agar jangan sampai algoritma ini tadi mengkoneksikan atau menawarkan kembali pertemanan dengan kita, ya. Nah, termasuk juga kalau ada kesamaan teman tadi. Kesamaan teman ya di media sosial ya, bukan di dunia nyata. Maka teman yang kira-kira sama dengan dia kan biasanya ada tuh. Akan dia unfriend, bahkan dia blokir semua. Agar jangan sampai terkoneksi kembali dengan kita. Yang kedua, di dunia nyata, dia juga menjauhi, memusuhi teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Ya, jadi kenapa demikian? Ya karena sangat mungkin kalau orang-orang ini masih berkomunikasi dengan dia, maka orang-orang ini akan menjadi mata-mata kita untuk mencari informasi tentang dia. Nah, maka dia tidak mau. Ya, semua teman sahabat kita atau teman sahabat dia yang masih berteman dengan sahabat-sahabat kita, itu juga akan dia jauhi, akan dia blokir. Pokoknya dia tidak mau ketemu, terhubung dengan orang-orang yang terhubung dengan kita. Ya, itu yang kedua yang dia lakukan. Nah, termasuk juga memblokir media sosial dari teman-teman, sahabat-sahabat kita, ya, agar mereka tidak bisa menjadi mata-mata kita untuk mengintip postingan-postingan dia bersama pasangan barunya di media sosialnya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang justru akan membuat dia terkoneksi dengan kita.
Setelah dia melakukan berbagai usaha-usaha itu tadi, tanpa dia sadari, ya, bahwa dia kemudian mencoba melakukan usaha yang lebih. Ya, apa itu? Dia sudah berusaha memblokir kita, menjauhi kita, memblokir teman-teman sahabat kita, bahkan cuma teman-teman di media sosial, karena punya kesamaan pun dia blokir kan. Nah, sekarang yang dia lakukan adalah berdoa agar jangan sampai ketemu kita. Berdoa agar kita melupakan dia dan seterusnya. Nah, tanpa dia sadari, ini justru yang akan membuat dia selalu terhubung dengan kita. Ya, yang menghubungkan apa? Yang menghubungkan itu tadi adalah pikirannya. Ya, jadi media sosialnya berhasil dia tutup, di dunia nyata juga berhasil dia tutup, tetapi pikirannya tidak berhasil dia tutup. Jadi semakin kuat dia berusaha berdoa agar kita melupakan dia, agar jangan sampai dia ketemu kita, agar jangan sampai kita menceritakan rahasia-rahasia dia dan seterusnya. Nah, tanpa dia sadari ketika dia berdoa itu, dia memikirkan kita. Seperti penelitian Profesor Digby Tatum itu, ya apalagi dalam keadaan orang berdoa. Orang berdoa itu dia berada pada puncak konsentrasinya, sehingga dia memancarkan sinyal, memancarkan energi yang jauh lebih besar daripada ketika dia memikirkan kita tapi dalam keadaan yang tidak berdoa. Ya, dia fokus tuh ketika dia berdoa. Nah, ketika dia berdoa, dia memvisualisasikan gambaran-gambaran tentang kita. Ya, kan otomatis ya, orang berdoa menyebut nama kita, otomatis gambaran tentang kita muncul di pikirannya. Nah, maka apa yang muncul di pikirannya itu kemudian akan terpancar sinyalnya kepada pikiran kita. Ya, seperti halnya wifi kata Profesor Digby Tatum ya. Nah, sehingga pada saat itu tanpa dia sadari, pikirannya dan pikiran kita langsung nyambung, langsung terkoneksi. Ya, semakin sering dia berdoa agar jangan terhubung lagi dengan kita, ya semakin sering pula dia jadi terhubung kembali dengan kita. Semakin besar ketakutannya, ya kalau kita ngejar-ngejar dia, kalau kita sampai cerita-cerita tentang rahasia dia, dia tidak mau kalau pasangannya saat ini tahu kalau dia pernah bersama kita. Ini kan repot kan? Ya, kalau sampai kita bocorkan, kita cerita, bisa runyam dia dengan pasangan barunya atau dengan orang ketiga ya. Nah, maka dia berdoa kan agar kita melupakan dia. Padahal ketika dia berdoa itu, dia sedang mengkoneksikan pikirannya dengan pikiran kita. Semakin besar ketakutannya dengan kehadiran kita, ya semakin sering dia memikirkan kita. Maka otomatis semakin sering pula dia terkoneksi kembali dengan kita. Ya, nah jadi penelitian ini dilakukan oleh Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield, judulnya Interbrain, koneksi pikiran ya, untuk teman-teman yang baru kali pertama melihat video di channel ini. Ya, bahwa pikiran manusia itu terkoneksi dengan orang yang dia pikirkan seperti halnya wifi, dan orang yang difikirkan itu akan bisa memahami bahwa seseorang sedang memikirkan dia, siapa yang sedang memikirkan, apa yang dia pikirkan dengan kemampuan intuisinya. Setiap manusia memiliki intuisi. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Artinya ketika tiba-tiba kita teringat mantan, oh dia sedang mikirin kita nih. Padahal dia kelihatan berusaha keras kan agar jangan sampai terhubung dengan kita kembali.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya ketika mantan memikirkan kita, ya kita nikmati saja itu munculnya bayangan-bayangan itu, ndak usah dilawan. Karena tambah kita lawan, tambah kita menderita sendiri. Ya, mungkin kita mengarahkan bayangan-bayangan itu menjadi gambaran-gambaran yang baik, agar menjadi doa yang baik. Karena apa yang dipikirkan oleh manusia itu kan sesungguhnya adalah doa. Itu harus kita tahu, karena kita tidak sadar. Kita sering menghayal macam-macam, menghayalnya yang repot-repot, jadinya repot. Nah, kalau kita menghayalkan yang indah-indah, insya Allah yang akan terjadi sesuatu yang indah. Nah, jadi ketika mantan itu berdoa, ya, membayangkan kita tidak ngejar-ngejar dia lagi. Sampailah ke pikiran kita, dibaca oleh intuisi kita. Artinya kan tiba-tiba terkoreksi. Nah, ya kita arahkan saja, kita bayangkan dia minta-minta, ngejar-ngejar untuk balik kepada kita. Apa yang kita bayangkan itu kan akan terpancar balik kepada mantan. Nah, itu tambah membuat dia jadi gelisah tuh, ya. Dan yang lebih penting, apa yang kita bayangkan itu terpancar ke langit sebagai doa. Iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik. Ya, karena sesungguhnya dia sedang berdoa, dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.